Jadi kalau kita lihat layout, kita pakai dua router ya di sini. Asumsinya kita ada dua router. Nah, kalau kita di sini Winbox, jadi supaya nanti connect ke Winbox saya sudah set di sini. Jadi ini asumsinya nanti ini jangan diperhatikan, diabaikan aja. Sorry. Eh, ini nanti ke atasnya jangan diperhatikan ya. Jadi anggap aja sama seperti yang ini. Atau gini aja, kita coba ya. Yang kalian perhatikan tetap ini ya. Ini nggak usah diperhatikan, ini supaya bisa connect ke Winbox aja. Ada. Hanya biar bisa connect ke Winbox aja. Jadi yang ini yang ini ya ditutup, asumsinya nggak ada. Jadi kita hanya fokus R1 sama R2. Nah, sehingga di sini nah ini muncul semua nih. Mikrotik, ada mikrotik 1, mikrotik 2. Supaya nanti kita nggak salah, kita kasih ya ini sebenarnya sistem identity set name R1. Kalau kita cek IP address print nih ya. Nah, ini belum ada konfigurasi IP. Kalau kita cek interface print, dia ada header 1, header 2, header 3. Tuh. Nah, yang di sini juga sama. Yang di sini juga sama. Admin no system identity set name berarti R2. Ini kalau kita cek IP address print belum ada IP. Interface print juga belum ada. Dia ada 5 header di situ ya. Nah, sekarang kita mau kasih IP dulu. Nah, ini saya tawarkan mau pakai Winbox atau manual. Sementara pakai manual dulu ya. Nanti saya tunjukin Winbox-nya. Nah, yang cara manual berarti kita ini saya hapus dulu aja kalau gitu. Biar nanti nggak bikin salah paham. Oke. Kayak gini ya. Berarti pakai Winbox. Nah, sekarang kita coba ke R1. R1 ini tadi kan berarti header 1 mengarah ke sini ya. IP-nya 10 10 10 1. Header 2-nya 192.168.1.1. Maka di sini kita kasih IP dulu. IP perintahnya IP address at address 10 10 10 1 slash 30 gitu. Sama ya. Jadi nolnya ini diganti 1 di layout ini. 10 10 10 1.30 pada interface header 1. Yang berikutnya berarti IP address at address berapa itu? 192.168.1.1 slash 24 pada interface header berapa itu? Header 2. Sehingga kalau kita cek IP address print sekarang dia sudah punya IP. Oke, ini di R1. Kita nyeting IP dulu. Berikutnya di R2 tadi. Di R2 kita nyeting IP address at address berapa? 10 10 10 2 slash 30 pada interface header 1. Nah, karena tadi R1 sudah kita konekkan ya, kita langsung ping aja. Ping
10. Tadi kan R1 sudah kita set IP 10 10 1. Nah, dia udah nyambung dengan R1. Kalau kita cek di IP route print, nah ini yang disebut dengan tabel routing. Nah, ini akan muncul DAC atau ADC. DST-nya 10 10 10 0. Jadi direct connected atau IP route ini akan muncul otomatis pada saat kalian nyeting IP ya. Pada saat nyeting IP. Loh Pak, ini yang tadi kan kita juga bikin IP 192 kan, belum kan? Pada saat kita nyoba IP address at address 192 168 2.1/24 pada interface header berapa ini? 2 ya. Nah, pada saat kita IP address print udah muncul ada 2 IP, sehingga pada saat kita cek IP route print otomatis dia langsung bentuk DAC lagi. Nah, ini makanya kenapa dia langsung kenal ke sini dan kenal ke bawahnya. Demikian juga kalau kita cek di R1 IP route print, nah dia juga kenal 10 10 dengan alamat yang di bawahnya. Tapi di tabel routing ini belum ada alamat jaringannya sini 2.0. Di sini juga belum ada alamat jaringannya 1.0, sehingga dia nggak bisa ngeping. Nah, kita coba setting IP dulu di PC ini ya. Saya lupa perintahnya. IP address, oh gitu. IP address berapa itu berarti? 192.168.1.2 gitu ya asumsinya. Netmax-nya berarti 255.255.0. Gateway-nya berarti 192.168.1.1. Oh, salah. IP. Oh, ini. Nulisnya langsung gini berarti. Oke, sekarang kita coba langsung ping R1 berarti 192.168.1.1. Nah, dia terhubung. Kalau kita cek di R1, dia ngeping PC ini. Ping berapa tadi IP-nya? 192.168.1.2. Dia juga udah reply. Jadi pastikan direct connected-nya reply semua dulu. Kalau belum reply jangan setting routing, percuma nanti. Berikutnya kita setting VPCS yang ada di sini, PC yang ada di sini atau PC 2. Berarti IP berapa tadi? 192.168.2 titik misalkan 2 gitu aja ya. 255.255.255.0 gateway-nya 192.168.2.1. Tunggu bentar. Kita coba ping langsung gateway-nya 192.168 berapa tadi? 2.1. Nah, dia terhubung. Kalau kita ngeceknya dari R2, kita ping 192.168.2.2 juga terhubung. Nah, seperti yang saya bilang tadi di layout bahwa R1 sekarang bisa ngeping R2, bisa ngeping PC1. Tapi dia belum kenal PC2. Kita uji coba aja. R1 ngeping alamat PC1. PC1 tadi berapa alamatnya? Ping 192.168.2.2. Apa tulisannya? Nurut Tuhas. Karena dia belum ada jalur routing ke sini, belum kenal. Sama sebaliknya R2 ngeping ke PC1. Kita coba ping 192.168 berapa tadi? 1.2. Tulisannya Nurut Tuhas juga. Karena dia belum kenal. Berarti sekarang kita tinggal mengenalkan ke PC2 gitu kan. Perintahnya apa? Dari R1 dulu. Perintahnya apa? Perintahnya untuk bikin routing itu di IP route. Add, tinggal nambahkan. Destination-nya kemana? R1 kalau mau kenalan ke PC2.
192.168.2.0/24. Kan ini kan? Ini mau ke sini gitu kan? Ini. Hah? Kursanya gimana kalau nampilkan di sini? Di tim viewer. Ya udahlah. Nggak kelihatan ya? Bentar. Your display nggak kelihatan. Ya udahlah. Jadi kalau kalian lihat di R1 sekarang nih, R1 mau menuju PC2. PC2 berapa jaringannya? PC2 yang sebelah kanan 192.168.2.0/24. Itu adalah destination. Dia lewat mana kalau mau kenal ke situ? Lewat mana berarti? Lewat R2 kan? Lewat R2 kan? Berarti berapa? 10 10 10.2. Oke. Kalau kita cek sekarang IP route print, nah maka dia udah kenal alamat 10.10, berarti antara R1 dan R2. 192.168.1.0 berarti antara R1 dengan PC1, dan 192.168.2.0 berarti antara R2 dengan PC2. Nah, R1 sekarang udah kenal semuanya. Tapi kita coba ping 2.2 ya. Time out. Kenapa Pak kok time out? Karena pada saat dia ke R1 dia kenal. Begitu balik R2-nya belum kenal sama PC1. Karena belum kenal maka harus kenalan. Sehingga di sini di R2 kita perlu kenalkan. Kalau kita cek IP route print, dia yang belum kenal berarti alamat 192.168.1.0/24. Caranya tambahkan IP route at DST address-nya berapa tadi? 192.168.1.0/24. Lewatnya berarti R2 mau ke PC1. R2 itu berarti yang sebelah kanan mau ke PC1 yang di kiri. Lewatnya berarti 10 10 10 1. Ya, sehingga kalau kita cek IP route print sekarang jaringan 10.10 dia udah ada, jaringan 1.0/24 udah ada, 2.0/24 udah ada. Sehingga kalau kita ping sekarang, kita ping 1.2, bentar, time out mesin. Nah, dia jalan. Maklum ya simulator. Kalau kita coba ping sekarang di sini tadi time out kan? Sekarang jalan. Kita uji coba PC ke PC ya. PC1 ping 192.168.2.2. Dia jalan ke PC1. Dari PC2 ke PC1 dia jalan. Oke. Sorry ya, ini mesti jalan lah. Ini ke IP-nya sendiri ya. 1.2. Ya, dia juga jalan. Artinya routingnya udah berhasil. Ya. Nah, ini yang saya lakukan ini kalau kalian pakai new terminal. Gimana kalau pakai Winbox? Gimana kalau pakai Winbox gitu kan? Kalau pakai Winbox, kalau di GNS3 ini saya tambahkan ke akses PC lokal ya. Atau ke apa ini namanya? Ke PC saya. Jadi dia biar connect ke Winbox, biar Winbox-nya bisa detect. Kemudian
Oke. Sekarang kita tinggal buka Winbox-nya. Nah, ini udah ada IP-nya 00 karena asumsinya kan tadi header 3-nya memang nggak di set. Kita ke R1. Ini yang pertama kali dilakukan ya. Pertama kali kan tadi sistem identity udah diganti R1. Berarti pertama kali tadi apa? Kita bikin IP address. Kita bikin header 1 IP-nya 10.10.10.1 sama seperti di layout tadi. 10.10.10.1 dan nanti 192.168.1.1. Ini ya. 10.10.10.1 untuk header 1 dan 192.168.1.1/24 untuk header 2. Ini di R1 bikin IP. Berikutnya kalau sudah R1 IP-nya udah dibuat semua, langkah berikutnya adalah buka Winbox untuk connect ke R2. Ke R2. Nah, R2 juga sama, bikin IP address. Untuk bikin IP header 1 yaitu 10.10.2 dan header 2 192.168.2.1/24 sama kayak di layout ini. Jadi dia bikin IP 10.10.10.10.2 untuk header 1 dan 192.168.2.1 untuk header 2. Kalau udah nyeting IP PC1 dan PC2 sama, sehingga dari sini di R1 kita kalau buka new terminal kita coba ping 192.168.1.1.2 dia udah nyambung. Kemudian dia ping alamat sebelahnya berarti 10 10 10 2 udah nyambung. Kalau dari R2 sekarang kita ngelihatnya dari R2 dia ngeping sebelahnya 10 10 10 1 udah nyambung. Dia ngeping PC-nya 192.168.2.2 juga sudah nyambung. Nah, terus bikin routingnya gimana? Dari R1. Artinya kan pada saat kita setting ini R1-nya udah kenal dengan R2 dan udah kenal dengan PC1. R2-nya udah kenal dengan R1 dan PC2. Tapi R1 belum kenal PC2, R2 belum kenal PC1 gitu kan. Maka yang dilakukan berikutnya di R1 tinggal ke IP route kemudian add ini ya, munculnya kayak gini. Tinggal tuliskan DST ini 2.0 tadi, gateway-nya 10.10.2. Oke. Udah gitu aja. Di R2 juga sama, di IP route add gitu ya. Setelah add munculnya ini. Berarti tujuannya yang belum dikenal tadi 192.168.1.0/24, gateway-nya 10.10.10.1. Dah gitu aja udah selesai routing statiknya. Kalau nggak percaya dicoba di sini. Kita di R2 nyoba ping 192.168.1.2. Hasilnya replay. Kalau kita di R1 nyoba ping PC2 192.168.2.2 hasilnya juga replay. Maka routing statik untuk PC1 ke PC2 udah jalan. Oke. Itu aja tentang routing statik. Sebelum